Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Media Nusantara. Dalam channel ini, kami akan membagikan berita-berita terupdate, terpercaya, terbaru untuk Anda semua. Semoga apa-apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menghibur Anda semua. Terima kasih, salam NKRI. Ini alasan Jokowi pilih Anies, ini lengkapnya. Kompasiana.com, Baswedan secara mengejutkan mengalahkan Ahok dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Sebagai mantan menteri dalam kabinet Jokowi JK, nama Anies memang cukup terkenal, akan tetapi popularitasnya tidak sebanding dengan elektabilitasnya di awal kontestasi. Bersama Sandiaga Uno, elektabilitas keduanya sangat jauh dari Ahok Jarot yang merupakan kandidat petahana. Berlahan namun pasti, Anies Sandiaga Uno akhirnya sukses melewati putaran pertama Pilkada DKI Jakarta. Di putaran kedua, Anies Sandi akhirnya membalikkan semua prediksi lembaga survei saat itu. Mereka akhirnya keluar sebagai juara Pilkada DKI Jakarta. Jauh sebelumnya Anies merupakan tim pemenangan Jokowi JK dalam Pilpres 2014. Anies Baswedan mendapat tugas sebagai juru bicara Jokowi JK. Atas jerih payahnya memenangkan pasangan Jokowi JK, Anies dilantik menjadi Menteri Pendidikan Nasional. Namun posisinya tersebut tidak bertahan lama, Anies akhirnya diganti. Hingga pertanyaan paling mendasar yang masih belum jelas ialah mengapa ia mendukung Jokowi pada kontestasi Pilpres 2014. Sampai detik ini Anies belum jelas apakah akan kembali mendukung Jokowi. Satu hal yang pasti berbedanya sikap Anies saat ini dikarenakan ia telah kecewa dengan kinerja Jokowi. Sebelum 2014 barangkali ia belum melihat kinerja Jokowi sehingga ia bersedia mendukung. Menariknya lagi ketika ia dirayu JK agar menjadi cawapres Jokowi. Anies dengan tegas menolak tawaran tersebut. Alasannya tidak ingin mengkhianati Prabowo yang telah mendukungnya dalam Pilkada DKI Jakarta. Sikap ini berbeda dengan PDIP yang telah mengkhianati Prabowo dalam Pilpres 2014. Meski PDIP membantah, namun perjanjian batu tulis dan pencalonan Jokowi dalam Pilpres 2014 seolah melupakan peran Prabowo dalam Pilpres 2009 dan Pilkada DKI Jakarta 2012. Kini publik menanti sikap Anies yang tegas, meski secara samar semua sudah tahu pilihan Anies. Sikap Anies yang lebih fokus membangun Jakarta sangatlah berbeda dengan kepala daerah lain. Sebut saja Ridwan Kamil yang sibuk berkampanye untuk Jokowi Ma'ruf. Seolah melupakan bahwa ia merupakan kepala daerah, harusnya Ridwan Kamil mencontoh Anies Baswedan. Tetap mendukung capres tanpa melupakan kewajiban sebagai kepala daerah. Lalu mengapa Anies mendukung Jokowi dalam Pilpres 2014 dan sekarang mendukung Prabowo? Anies tampaknya bersikap objektif, jika nantinya Prabowo menang dan kinerjanya buruk maka Anies tidak lagi mendukung Prabowo. Sikap inilah yang diambil Anies ketika Jokowi tidak seperti yang dia pikirkan sebelumnya. Anies mendukung Jokowi pada Pilpres 2014 karena dua hal, pertama faktor JK dan kedua karena Jokowi belum terekam kinerjanya buruk atau baik pada saat itu. Setelah JK terhambat aturan, tidak lagi mencalonkan diri maka Anies pun berbalik arah. Satu hal yang menarik ialah ketika Prabowo menerima Anies dan mendukungnya dalam Pilkada DKI Jakarta. Padahal pada Pilpres 2014 Anies menyerang Prabowo dengan segala retorika-retorikanya. Menariknya lagi, Anies tidak menyerang Jokowi sedikit pun. Hal ini berbeda dengan Ngabalin, maupun tokoh politik lain yang dahulu dukung Prabowo dan sekarang dukung Jokowi. Mereka habis-habisan menghajar Prabowo penuh tendensius. Kontrasnya kedua sikap mantan pendukung capres telah menjawab siapa sebenarnya elit politik Indonesia. Sikap Anies Baswedan merupakan sikap yang patut dicontoh elit lain. Baginya objektivitas itu penting, sikap itu pula yang membawa Anies ke kursi gubernur dan bahkan 2024 mendatang ia bakal menjadi capres yang paling ditakuti lawan-lawan politiknya. Bila skenario Anies Sandi dalam Pilpres 2024 dijalankan, bukan mustahil mereka berdua bakal menjadi kandidat terkuat. Pada saat itu PDIP terpaksa berkoalisi dengan Demokrat bila ingin mengganjal Anies Baswedan. Bagaimana menurut Anda? Kompasiana adalah platform blog, setiap konten menjadi tanggung jawab kreator. Tulis opini Anda seputar isu terkini di kompasiana.com.